cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar, jadikan obsesi kita dakwah, dan jangan sampai terhalang dakwah ini karena perangai seorang-seorang. Karena apa? Perangai kita sendiri masing-masing. Sifat ego, sifat ingin diini dan ingin diakui, jangan sampai ini menghalangi apa? Menghalangi dakwah kita. Kemudian yang terakhir, banyak sih obsesi yang termulia bagi seorang muslim. Yang ingin kita sampaikan adalah, jadikan obsesi yang mulia kita sebagai muslim adalah wafat di atas dakwah dan kebenaran, bertemu, diselamatkan dari azab neraka dan bertemu Allah di dalam surga. Ini sebagai obsesi yang paling mulia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang nyata. Allah tidak menyebutkan beruntung dari harta yang banyak, tidak. Allah tidak menyebutkan beruntung antum banyak follower dan pengikut, tidak. Tapi yang Allah sebutkan apa? Bagaimana kita sampai bertemu dengan Allah di dalam surga. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita jadikan kita senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah Nabi SAW, di atas dakwah. Karena jalan menuju Allah ini, teman-teman, sangatlah panjang, sangat panjang sekali. Sementara jalan-jalan yang menyimpang begitu banyak. Yang Nabi SAW mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah membuat garis lurus ke depan yang panjang. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah luas, lebar, terang dan panjang. Panjang sekali menuju Allah. Tetapi setelah itu beliau membuat garis di kiri dan di kanan yang sangat banyak. Beliau mengatakan, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang menyimpang. Tidaklah ada satu jalan penyimpang di jalan yang menyimpang ini kecuali di persimpangan itu ada syaitan yang mengajak kita kepada ke sana. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Inilah jalanku menuju Allah. Ikutilah jalan ini. Kata sabil adalah bentuk isim mufrad yang menunjukkan dia tunggal. Dan ini dalil yang tegas bahwasanya jalan menuju Allah hanya satu. Tak berlaku pameo apa? Tidak satu jalan ke Batu Sangkar. Tak berlaku ini. Tak satu jalan ke Roma, tak berlaku. Dalam hal jalan menuju Allah hanya satu, yaitu jalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun jalan menyimpang, Allah menyebutkan apa? Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Artinya apa? Kata para Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini jalan menunjukkan jalan kesesatan jauh lebih banyak daripada jalan kebenaran. Siapa yang jamin antum kita masih sekarang masih bisa duduk, ya, bersama-sama saling mengingatkan atas kebenaran, menasihati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebulan kemudian, setahun kemudian tidak ditemukan lagi antum di Ibnu Sirin. Di mana lagi ditemukan? Sudah menjadi haroki, orang-orang mengajak ke ini dan ke itu. Tidak ada jaminan kita, termasuk kami yang berbicara. Tidak ada jaminan. Maka dari itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar kita diberikan sabat, diberikan ketetapan, kekokohan dan kecintaan hati di dalam apa? Di atas kebenaran. Dan ini tidak mudah. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menjaminnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya pertolongan Allah akan datang disebabkan apa? Disebabkan hati kita yang jujur. Kalau antum jujur di dalam pelajari dakwah ini, belajar ilmu agama, benar-benar untuk diamalkan, bukan hanya sebagai hiasan dan diajarkan kepada yang lain, insyaallah Allah akan bantu kita. InsyaAllah akan bantu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairah." Jika Allah benar-benar mengetahui di hati kalian ada kebaikan, Allah akan berikan kebaikan yang lebih banyak. Allah berikan kebaikan lebih banyak. Tapi urusan hati siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Antum boleh jadi di depan kita bermulut manis. Saya adalah Safiyin, saya mencinta dakwah, saya cinta ini, cinta itu. Tapi Allah lebih tahu dengan hati kita. Allah berfirman, "Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira." Manusia itu lebih tahu tentang dirinya walaupun mereka banyak bercakap, banyak menyampaikan alasan-alasan yang lainnya. Faham? Jadi intinya yang kami sampaikan adalah jalan menuju Allah sangat panjang. Mohonlah taufik kepada Allah agar kita istiqamah di atas dakwah. Jangan sampai kita lengser dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang bagus dari seorang ulama kita, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya, kalimat ini ma'ruf sekali dan sering kita dengar. Beliau mengatakan, "At-tariqu ilallahi tawilun." Jalan menuju Allah itu sangat panjang sekali. Walaisal ghayah an tasila ila nihayatit tariq.
bukan menjadi standar dan patokan. Engkau harus sampai di ujung jalan. Kenapa? Jalan sangat panjang sampai menuju Allah SWT. Walakinnal ghayah an tamuta 'ala tariq. Tetapi yang menjadi patokan, dengarkan baik-baik, yang menjadi patokan, yang menjadi nilai, bagaimana engkau mati wafat di atas jalan itu, di atas jalan sunnah, di atas jalan salafiyah, dan di atas jalan kebenaran. Bukan di atas jalan hizib dan kelompok, bukan di atas jalan yayasan ini dan itu. Agama kita tidak dinilai dengan yayasan, ikhwah. Tidak dinilai dengan yayasan. Antum jangan kira kalau tidak Ibnu Sirin yang menyampaikan dakwah berarti tidak dakwah. Tidak benar. Ibnu Sirin hanya sebahagian, maksudnya yayasan kita hanya sebahagian kecil. Dan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan kemudian berterima kasih kepada ustaz-ustaz kita yang telah memulai dakwah di daerah di sini, ya, kepada ustaz-ustaz kita, jazakumullahu khairan. Akan tetapi jangan sampai kita mengkotak-kotak, menggap-gap dakwah dengan sebab apa? Dengan sebab kita gulu berlebihan kepada seorang dai, kepada ustaz tertentu. Tidak. Antum ambil dari ustaz mana saja. Seorang ulama salaf yang mengatakan seorang ulama yang mengatakan bahwasanya kalau saya tidak keliru namanya Muhammad ya, seorang salaf mengatakan bahwasanya ya, ada sebuah faedah yang bagus yang disebutkan oleh Hamad bin Zaid rahimahullahu ta'ala, dan kalimat ini ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami'ul Bayan, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, pada jilid 1 halaman 414 nomor 607. Apa kata beliau? Ini bagus nasihat yang mau disampaikan. Kata beliau, innaka la ta'rifu khata'a muallimik hatta tujalisa ghairak. Engkau ikhwah, kita ini tidak akan tahu tentang apa? Tentang kesalahan guru kita sampai kita belajar kepada guru yang lain. Dalam urusan agama kita hendaklah banyak belajar. Banyak belajar, mengambil ilmu dari dai ini dan dai itu. Tapi ingat, dai yang selamat akidah dan manhajnya. Selamatul akidah wa selamatul manhaj. Akidah yang selamat, manhaj yang selamat. Selama tidak ada sesuatu yang berpaling daripadanya perkara-perkara usul dan pokok, ambil ilmunya. Walaupun dia terjatuh pada 2, 5, bahkan 15 kesalahan dalam perkara yang cabang, perkara-perkara furu', apalagi masalah ijtihad, masalah ijtihad. Jangan sampai kita salah, ustaz kita salah sedikit, langsung ditahdir. Siapa antum? Mereka sudah berjasa menyampaikan kebenaran kepada kita. Satu kalimat tauhid ya ikhwah disampaikan kepada antum, tak faham kita apa itu tauhid, apa itu syirik, satu itu saja faham, itu adalah guru kita. Dan hendaklah kita tidak menghilangkan jasa mereka. Antum mau cari guru yang tidak ada kesalahan, ada tidak? Ada guru yang tidak ada salah? Tanya dai-dai besar, ustaz-ustaz sekaliber orang ustaz senior. Tanya, ada yang tidak salah? Tidak ada. Antum kalau mencari guru yang tidak ada salah, tidak ada guru. Ya, siapa yang tidak mencari guru, tidak ada salah guru. Jangankan kita, para sahabat saya ada kesalahan. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah salah. Tapi bukan berarti salah harus kita tinggalkan, harus kita cela, enggak. Tapi kesalahan itu terkadang menunjukkan mereka adalah manusia biasa. Selama kesalahan bukan dalam perkara pokok. Maka dari itu perbanyak mencari ilmu. Dengarkan ilmu dari ustaz ini, dengarkan ilmu dari ustaz itu. Jangan antum hanya fokus pada ustaz. Wah, kalau bukan ustaz ini saya itu kayak tidak mau belajar. Tidak benar ikhwah. Hendaklah kita mengambil ilmu dari banyak asatidz. Kenapa? Karena boleh jadi masing-masing dai, masing-masing ustaz dia Allah titipkan kelebihan di mana tidak dimiliki oleh dai yang lain, dan itu pasti. Dan seorang dai, seorang guru, seorang syekh yang mulia adalah dia akan meyakinkan kepada guru, kepada murid-muridnya, Anda belumlah dikatakan sukses kalau hanya belajar kepadaku saja. Tetapi guru yang mulia adalah dia akan mengatakan, Anda akan sukses belajar kepadaku dan carilah belajar kepada yang lain. Selama kepada guru-guru yang di atas manhaj yang selamat. Ini obsesi kita teman-teman. Maka saya bicara di atas nama keluarga kita, satu ukhuwah di atas manhaj yang semoga Allah tetapkan kita di atas dakwah yang benar ini. Dan orang sedang kehausan dengan kebenaran, jangan kita jadikan kelemahan jumlah kita yang sedikit, dai kita yang sedikit, justru kita
menjadi lemah karena sebab apa? Karena sebab kecerobohan kita sesama dakwah salafiyin. Jangan sampai ikhwan. Jangan sampai, walaupun antum tidak dikenal, tapi teruslah berdakwah sesuai dengan kemampuan. Jangan bikin orang ketawa di sana. Pos-pos dakwah masih banyak yang kosong. Pos-pos dakwah masih banyak yang kosong. Kami sekarang di Pesisir Selatan butuh kepada dai. Tidak ada dai. Sedikit sekali. Sementara di bagian selatan orang menjadi kepada dakwah. Yang terus tampil khutbah, ceramah, pekanan bulanan siapa? Dai-dai yang membawa kesesatan. Ceramahnya dari awal sampai ujung ketawa-ketawa aja. Jawab ceramahnya apa? Mengajak manusia kepada kesyirikan. Walaupun tidak semua, tapi sebahagian besar. Yang dakwah mereka apa? Membenci yang benar, menegakkan kebatilan. Menegak apa? Benang basah. Ini banyak. Maka dari itu kita butuh dakwah dai-dai yang dari salafin. Disebabkan oleh karenanya jangan sampai awak bapa cabala. Jangan sampai dilemahkan tonggak-tonggak kebenaran, tonggak-tonggak dakwah salafin karena ulah perangai kita sendiri. Demikian untuk pertemuan awal yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bisa